Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Febri Astuti, NIM 502120017. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Filsafat Ekonomi Islam. Adapun latar belakang masalah yang saya ambil yaitu menurut Pring 1987, sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya alam dan lingkungan. Dalam perekonomian, sumber daya alam merupakan penyedia bahan baku untuk berjalannya proses produksi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang pesat tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya alam, hal tersebut tentunya akan berbahaya baik bagi makhluk hidup maupun lingkungan. Kerusakan lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia karena penurunan mutu sumber daya alam. Adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa itu sumber daya alam, apa itu filsafat ekonomi Islam, dan bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Adapun definisi dari sumber daya alam ini sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang ada di alam, baik itu yang hayati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan maupun non-hayati seperti air, udara, angin, sinar matahari dan bahan tambang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya untuk kelangsungan hidupnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak pernah habis, merupakan sumber daya alam yang selalu tersedia sepanjang waktu dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti sinar matahari, angin, gelombang laut, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, merupakan sumber daya alam yang sifatnya tidak bisa diganti oleh proses alam manapun, karena proses penggantian alamiahnya berjalan lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya. Contohnya seperti minyak, gas alam, batu bara, serta mineral. Yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini merupakan sumber daya alam yang dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat, namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah, misalnya pohon-pohon, rumput, deposit air, udara segar, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dikategorikan menjadi 2, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan, dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik yang berasal dari benda mati, contohnya seperti tanah, udara, hasil tambang, dan sinar matahari. Berdasarkan potensinya, sumber daya alam terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya seperti batu, besi, emas, serat kapas, dan kaca. Yang kedua yaitu sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber energi, contohnya seperti batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut air laut, dan kincir angin. Yang ketiga yaitu sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam berupa ruang atau tempat hidup, misalnya seperti area tanah dan angkasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1976 tentang pertambangan, sumber daya alam dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan A merupakan bahan tambang strategis yang berperan penting dalam keberlangsungan kehidupan negara, dan golongan B merupakan bahan tambang vital yang merupakan bahan galian, serta golongan C yang merupakan bahan tambang yang tidak termasuk dalam golongan A dan golongan B. Selanjutnya yaitu definisi dari filsafat. Filsafat ilmu secara umum dapat dipahami dari 2 sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofi bagi proses keilmuan. Sebagai suatu disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu hampir sama dengan filsafat pada umumnya. Filsafat ekonomi
merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi yang dibangun. Berdasarkan filsafat ekonomi yang ada, dapat diturunkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Misalnya tujuan kegiatan ekonomi konsumsi, produksi, distribusi, pembangunan ekonomi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sebagainya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan kepada konsep triangle, yakni filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan alam atau kosmos. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. Yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan kepadanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Adapun langkah-langkah dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara itu yang pertama, memakmurkan alam atau imar, sama seperti menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang kedua yaitu ihya al-mawat atau menghidupkan lahan mati, menghidupkan atau membuka tanah untuk perkebunan dan dikelola sehingga menghasilkan keberkahan yang sangat disukai dalam Islam.